melihat, oh saya sudah paham nih di analisis tentang jembatan misalnya. Oh, ya, coba lomba jembatan dan lain sebagainya. Nah, lama-lama itu dari kegagalan itu kita bakal belajar dan eh, pasti bakal ada titik di mana kita mulai mencapai dari kesuksesan kesuksesan ibaratnya kayak itu. Pagi juga ini dulu ya pemain sepak bola Cristiano Ronaldo kan juga awalnya memulai karirnya nggak yang langsung tiba-tiba jago bola gitu kan Pak. Awalnya malah jadi tukang sapu-sapu dulu, sapu jalan gitu istilahnya. Tapi karena kerja keras, ketekunan dan eh, punya mimpi yang besar gitu. Karena punya mimpi yang besar sehingga dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan gitu. Itu sih Pak presentasi dari saya dan para teman-teman yang lain, Mas Sukron dan Mas Somi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menutup presentasi dengan sebuah quotes yang bahasa Inggrisnya itu seperti ini. You only get one shot, do not miss your chance to go. Anda itu hanya punya satu kali kesempatan, janganlah lewatkan kesempatan tersebut untuk kalian itu istilahnya mewujudkan impian itu gitu. Semoga bermanfaat dan hidup bahagia selalu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya yang sangat menggugah semangat peserta didik kami, terutama untuk peserta LKS di tahun 2025 ini. Untuk sesi selanjutnya, kita akan buka sesi sharing. Ya, yang tadi kan dari pemateri ke peserta dan termasuk saya. Terus dari sekarang timbal baliknya dari peserta ke pembimbing atau ke mentor. Seperti apa di tahun kemarin, gambarannya itu, kekurangannya, dan evaluasinya, silakan disampaikan saja di forum yang kali ini kesempatan. Silakan dari Sukron, kita sambil nunggu Somi. Sominya belum masuk. Silakan Sukron, dipersilakan. Ya, untuk kendala yang kemarin itu dari aplikasi bajakan dan masih trial gitu. Suaranya Sukron kok nggak terdengar ya. Mungkin pakai headset itu mungkin gara-gara. Pak suaranya. Ya, soalnya Ya, rame di rumah, Pak. Gentengnya genteng apa apa. alun-alun, jadi rame Ya, nggak kalau apa. hujan. Seperti Itu, apa, Kron? Mas, Sampaikan aja. kendala utama itu dari aplikasinya bajakan dan trial, bukan yang ori gitu loh. Terus kalau mau download dari Autodesk yang student, sekolahannya itu belum terdaftar gitu loh Mas. Gitu. Ya itu dulu. Mungkin bisa dijawab. Itu ya yang eh, aplikasi bajakan dan real. Itu eh, jadi kalau saya sebenarnya juga kurang tahu Pak. Kalau misal menggunakan aplikasi yang bukan itu, apakah juga terdeteksi atau berpengaruh ke yang apa ya Pak? Gimana, Mas? Oh, ketika menggunakan aplikasi yang baca itu pas lomba itu berpengaruh atau pripun Pak? Atau dari Mas Sukron? Dari Sukron gimana? Kalau dari kemarin itu memang pengaruhnya itu sih ke dalam bentuk proyeknya nggak pengaruh, Mas ya. Cuma kita pengaruhnya itu ke jurinya yang bermasalah. Jurinya itu menekankan dan memberikan peraturan harus pakai lisensi yang resmi seperti itu. Jadi untuk aplikasinya mungkin itu tadi.
Makanya kita itu mumpung ada waktu kurang lebih lah 1 bulanan, kita fokuskan untuk pelatihan. Di lain pelatihan, kita juga berusaha untuk melisensikan aplikasi. Entah apapun nanti jalan keluarnya, solusinya silakan disampaikan. Toh kalau mau beli, silakan disampaikan. Kita segera anggarkan ke sekolahan karena memang kebutuhannya kita. Oh, oh nggih, Pak. Nanti soalnya teman saya itu rata-rata ya kalau udah Autodesk pasti dia pakai yang Pak. Jadi saya bingung juga mau mau menyarankan seperti apa. Ya, jadi kalau saya tangkum dari Sukron tadi, memang kendala yang pertama itu adalah aplikasi. Memang saya sampaikan di awal-awal itu memang aplikasi. Oke. Kita aplikasinya itu pakai ada 3 kalau nggak salah, Mas Sukron. Ada ada Enscape-nya, ada Lumion, ada Navisworks, juga ada Revit. Kita cuma eh, itu lagi penginputan data, Mas. Ya, Hmm. jadi input data seperti RAB dan lain sebagainya itu seperti apa nanti gambarannya, tolong nanti ada disisipkan dalam pelatihan tersebut untuk menyelesaikan input data tersebut. Cara-caranya seperti apa? Seperti itu, Mas. Mungkin Sukron. Ayo. Kalau ini Pak, saya ada sedikit solusi Pak. Ini kan masih tahap istilahnya mempersiapkan gitu Pak. Kalau misal pakai yang bajakan dulu, pripun Pak? Nanti sambil berjalan itu dicarikan yang lisensi. Untuk tahap belajar selama pelatihan maksudnya. Nggih, yang Iya, untuk selama pelatihan, Mas Sukron dan Mas Yus dan suami nanti pakai krek-krekan, Mas. Nggak apa-apa. nggih. Iya, kan nggak masalah gitu loh. Tapi kalau nanti sambil berjalan, bener tadi katanya Mas Yus tadi, kita sambil berjalan kita usahakan ke lisensi gitu kan ya. Biar ada jedahnya gitu, nggak semuanya harus aplikasi juga pelatihan juga ditampung-tampung jadi satu. Kita nggak seperti itu. Oke. Nggih Pak. Dan itu Mas penjelasannya terkait jadwal. Mungkin jadwalnya nanti yang diberikan Mas Yus yang di grafik Excel itu tolong dijabarkan. Maksudnya itu seperti apa? Nggih. Nanti kalau semisal sekiranya ada perubahan nanti saya kabarkan gitu Pak. Soalnya takutnya bertabrakan dengan kegiatan yang lain Pak. Tapi saya nanti insya Allah semuanya eh, terpenuhi gitu Pak. Enggak, kalau dari gambaran kemarin itu seperti apa sih Mas? Maksudnya itu hari-harinya itu loh. Oh, Nanti gitu nggak Pak. sesuai nggak apa-apa. Yang penting kita Oh itu ya. ngerti ngerti lah sedikit-sedikit. Oh Iya. nanti itu Mas Yus ini gini ke anak-anak gitu. Iya. Nah, kalau rencana dari saya sendiri itu ya setelah ini kan sudah masuk ke materi ya Pak. Mulai dari BIM, kemudian BIM-nya khususnya di Revit dan Navisworks. Mungkin eh, kalau Navisworks tuh jujur saya memang masih belum terlalu menggunakan itu Pak. Cuman saya sudah mendownload softwarenya. Saya ingin sambil belajar juga Pak. Jadi kan mungkin yang Navisworks di pertemuan agak akhir-akhir itu kan Pak. Nah, saya sambil belajar juga. Karena saya juga emang ingin Sebagai belajar, penutup ingin nanti. belajar. Yes, jadi sama-sama dengan saya seperti ini tuh saya juga belajar Pak sebenarnya. Sama-sama sambil belajar. Tapi nanti sambil kasih sedikit tips dari mungkin dapat dari kakak tingkat dan lain sebagainya yang sudah terutama yang sudah kerja di konsultan Pak. Ada Pak beberapa. Saya kemarin juga sambil nanyakan ada nggak modulnya Kak gitu yang udah kerja eh, di Geobim namanya Pak. Jadi perusahaan konsultan di bidang BIM. Jadi sambil saya buatkan materinya di pada saat memulai materi di selanjutnya seperti itu Pak. Jadi kurang lebih ya. Materinya Nah, disampaikan di grup saja biar saya ya, aktifkan. ya. Iya siapa? Nanti kalau sudah dapat ya Pak, ini belum dapat ya Pak. Tapi materi yang lain sudah modul yang lain. Cuma nanti ingin saya lebih rapikan lagi Pak. Kurang lebih ya nanti scope yang dipelajari ya fitur-fitur yang ada di Revit itu apa, kemudian nanti belajar mulai dari yang arsitektur dulu mungkin Pak, terus nanti ke struktur, rebel, kemudian cara melihat
hasil volumenya gimana dan lain sebagainya. Backup apa bukan backup volume, lebih ke arah output volumenya tuh gimana gitu Pak. Kemudian ngeplotin ngeplotin di PDF itu seperti apa itu nanti juga dipelajari secara runtut mungkin. Nah, tapi nanti saya juga ingin ingin tahu Pak, dari Mas Sukro ini dan Mas Romi itu kira-kira yang dibingungin itu yang di mananya gitu. Biar nanti saya sambil menyesuaikan juga. Ya, ya Mas. Nanti itu Mas ya. Kalau dari Sukron sendiri, kalau saya sih kalau mau melihat memang kebetulan saya juga yang damping anak-anak kemarin. Kalau saya yang ngomong takutnya nanti ada miss lagi gitu loh. Oh, oke, siapa? Jadi saya itu serba repot mau ngevaluasi seperti apa Oh anak ya. siswa zaman Noi susah Mas. Oke, Pak. Buat apa tuh, Pak? Jadi gitu memang. Kalau memang dievaluasi sangat banyak kekurangan dan yang harus diperhatikan dalam hal persiapan mungkin dan juga bekal yang akan yang di harus dipunyai mungkin kita Mm-mm. itu memang jarang sampai kurang lah istilahnya itu kurang. Cuma kita memang nekat dari swasta Mas ya dari swasta. Salah satunya SMK dari swasta di Jawa Timur yang maju itu ya SMK kami. Dari SMK yang lain nggak ada. Jadi rata-rata Hmm. semuanya negeri. Dan turut-turut di lumayan banggalah di tahun kemarin itu memang ada nomor 16 daripada 40 peserta se-Jawa Timur di lomba tersebut. Jadi kita ada harapan besar untuk di tahun ini mungkin kita harapannya besar ya kita nggak terlalu ambisi Mas ya. Karena kita juga melihat keadaannya siswa kami tapi setidaknya lah kita dapat memberikan keseriusan dalam bentuk upaya dan ikhtiar kita terhadap SMK terdakwa seperti itu. Jadi untuk yang tadi untuk yang lisensi nanti kita akan bicarakan di lain waktu Mas ya. Ya, Terus Pak. untuk persiapan sementara ini siswa itu harus ya memang harus mempunyai Revit dulu. Nah, kita sepakati dulu Revit yang kita pakai itu Revit yang versi berapa. Kalau dari anak-anak kemarin sudah install 2025. Apakah Mas Yus keberatan apa ada kendala kalau versi Oh, 2025? saya nanti juga menyesuaikan aja, Pak. Saya kebetulan juga pengen saya upgrade ke 225. Kalau punya saya sekarang 2023, Pak. Enggak kan biasanya kan ada salah satu orang kan kadang kadung enak enak di versi ini mau versi yang lain. Oh ya, Pak. Saya menyesuaikan saja, Pak. 2025. Iya. Terus gambarannya kalau saya tanya lebih detail mungkin gambarannya itu untuk Revit nanti mahasiswa ini dapat tugas Mas ya. Harus Mas ya. Oh iya, Dan nanti iya, diberikan Pak. waktu Mas jangan terlalu itu yang kemarin saya sampaikan gitu. Tugasnya nggak boleh nimbun satu hari. Harus harus waktu itu. Terus diseriuskan waktunya 15 hari ini tolong diseriuskan LKS-nya masa tahun kemarin sudah seperti itu tahun ini nggak dapat seperti itu ya. Cukup ya. Iya, Pak. Pak, kalau saya boleh usul, kalau pertemuan berikutnya itu kita brainstorming terkait modul yang sudah ada, pripun ya Pak, dari situ dulu. Jadi Modul yang sudah ada, maksudnya itu yang sudah dikerjakan siswa. ya, yang itu nanti kita brainstorming untuk kita nanti kira-kira di situ kelemahan sama kekuatan itu di mana Pak? Dari masuk masuk Sukron itu sama Mas Omi. Nah dari situ nanti baru saya bisa melihat oh berarti kita harus memenuhi ini gitu Pak. Nanti saya coba buatkan fungsinya kayak gitu Pak. Sip, itu Jadi yang jangan saya maksud. kalau saya melihatnya kan ini dari Mas Sukron dan Mas Omi kan juga udah punya basic udah pernah megang Revit apalagi Mas Sukron udah pernah lomba di tahun lalu. Nanti coba dari situ dulu aja Pak. Dari dasarnya dulu aja.
Iya, jadi Iya, nanti hasil dari itu sebagai evaluasinya, oh ini loh kekurangannya seperti ini kan Mas ya. iya, betul Pak. Oke, oke. Ya, untuk mulai detik ini sampai selesai BIMTEK nanti Mas ya, Iya saya Pak. sepenuhnya saya serahkan ke Mas. Gimana enaknya saya itu nurut. Yang penting tadi target-targetnya sesuai dengan panduan modul dan juga contoh-contoh yang diharapkan adalah nanti seperti yang di draft kemarin itu mungkin hasil dari SMK-SMK yang sudah juara. Seperti itu loh yang diharapkan gitu. Jadi per modul itu ada per Ya modul Pak. sampai Kemarin juga dari sudah saya lihat beberapa modelnya yang di Revit itu ada Spider. kalau menurut Mas Yusron dari apakah maksudnya itu saya nggak menggiring ya menggiring sebuah asumsi. Kalau dari Mas Yusron itu dari peringkat 1, 2, 3 itu eh, mohon maaf karena Iya. gini Mas ya jujur kita itu di awal lomba kita itu kan ada semi 10 besar Hmm, ya 10 Pak. besar kenapa kok 10 besar menjadi 13 besar kenapa nah gitu loh terus setelah itu yang dapat juara 2 kalau nggak salah itu bukan jurusan desain pemodelan jadi ada jurusan Hmm, lain jadi seperti itu kita itu nggak pernah menyangkal nggak pernah cuma kalau kita punya sebuah acuan seperti seperti ini kita sampaikan ketika lomba nanti tapi kemarin ya memang hasil nurut saja kita iya, siapa? sambil membaca gimana sih maksudnya apa sih yang dimaksud Hmm, sekarang sudah agak pinter lumayan pinter teknisnya sudah paham apapun yang nanti terjadi di sana paham hmm, tergantung kitanya ke SMK-nya ke siswanya seperti apa kalau menurut Mas Yus melihat hasil kemarin itu responnya Mas Yus sebagai Yunus Sewu sebagai alumni dari lomba yang sudah menang iya, ya Mas Yus belum kan Pak. Masih belajar Pak. ya berhak kan menilai oh gini-gini Iya. gak apa-apa buat Oh saya iya Pak. Kalau dari saya Pak, menurut pandangan saya tuh eh, ya biasanya kalau kompetisi gitu yang dilihat pertama itu dari poin penilaiannya Pak. Kira-kira yang paling besar itu di mana gitu. Jadi misalnya oh ternyata kerapian itu poinnya cuma 10%, tapi yang harus dikerjakan secara tuntas itu misalnya keseluruhan modul misalnya itu lebih tinggi poinnya 40%. Nah, saya juga melihat dari situ Pak biasanya dari brainstorming awal tuh saya lihat oh kita harus memberatkan di situ dulu. Ketika itu udah terpenuhi baru kita misalnya fokus ke yang hal-hal yang eh, istilahnya penilaiannya paling kecil Pak. Soalnya pasti di setiap lomba ada aturan atau pedomannya atau tornya itu yang harus dipenuhi. Makanya saya berpikirnya bahwa besok ketika bimbingan selanjutnya itu nanti saya pengen intinya dulu Pak. Seperti itu. Nanti sambil bersama-sama belajar. Karena saya juga masih, wah ini lomba LKS apa ya Pak? Saya juga kan man ya Pak. Dulu di man nggak pernah ke LKS Pak. Ternyata anak SMK udah lomba Revit. Gitu. Baru tahu saya malah. kalau tahun ini Mas ya namanya LKS-nya itu LKS apa kemarin itu LKS Dismen gitu loh Oke. ya jadi itu LKS-nya nggak harus SMK SMA MA ikut terus kalau di Rapid kita itu sudah tiga tahun ini mulai di di Banyuwangi terus di Madiun dan sekarang insya Allah di Malang. Nah, gitu. Jadi kalau Revit memang banyak sekolahan itu nggak pakai Revit, pakai AutoCAD. Cuma kenapa kok Revit dipakai di LKS? Karena ini memang ada maksud tersendiri mungkin harapannya ya. Jadi jadi untuk di tahun ini insya Allah di SMK kami juga akan menerapkan Revit. AutoCAD-nya sudah saya ganti Revit. Seperti itu. Kita menyesuaikan, kita backgroundnya LKS, bukan backgroundnya siapa lagi. Karena memang kalau kita backgroundnya Kemdikbud atau dari kedinasan, itu nggak memicu ke membatasi ke aplikasi. Kita kan diberikan kebebasan. Maka aplikasi apa saja yang penting sesuai dengan regenerasinya.
Seperti itu, regulasinya seperti apa. Ada lagi, Mas, mungkin dari Supron. Somi sudah bergabung ini. Som, halo Somi. Ini Pak, sampun sampun. Eh, ya apa kabarmu? On cam, on cam, on cam. Apa kamera kamera yang dibuka. Bentar bentar Pak. Tunjukkan apa namanya? Wes, wes, diem, diem, oh. Diem, Oke Pak, wes. Tekanan di mau. kulo Nggih. mati lampu teng mriki Pak. Masya Pak itu. Allah, komplit ya. Ini Pak. Plosok Pak. Enggak, ini loh. Maksudnya itu, Som, masalah Dimo, Som. Oke Pak. Wes diem, oh. Ini Mas Yus perlu kenal diem, diem. Kamera tuh diem. Wes. Mas Yus ini pengen kenal sama Somi. Oke. Kenal nanti Somi lontarkan evaluasi yang kemarin selama ini yang dihadapi Somi di apa itu namanya di LKS di kabupaten. Sampaikan, kita belak-belakan aja. Nanti kita sharingkan dan kita cari solusinya bareng-bareng. Oke, gitu ya. Wes Ini. kenalan sama Mas Yus dulu. Mas Yus, niki kulo. Pakai bahasa Indonesia. Nggih. Nama saya Somi Febrian. Asal kulo teng Ngembal nih. Oke Mas Yus, ampun Pak. Kelasnya berapa, Som? Kamu kelas berapa? Kelas 11 DPIP. Oke. Ngembal, Pasuruan, daerah Nogojajar Ini, atau daerah pegunungan. Terus memang nanti suami ngomong ngomong ke Mas Yus dan ke kita evaluasi diri kamu sendiri ketika di kabupaten kemarin. ini. Ya ngomong, oh. Gimana Pak? Masya Allah. Ngomong. Nanti kamu udah bakal presentasi loh ketika lomba nanti. Kalau misal nggak pede dari sekarang, ya nggak bisa, Som. Ngomongnya apa Pak? Kan ngomong, ayo, ngevaluasi. Evaluasi itu kayak gimana? Loh, Masya Allah, Som. Evaluasi ya. Evaluasi hasil kemarin yang ceritakan ke kita. Kemarin itu seperti apa? Oh, gini. Kuliah yang struktur ya, Pak. Struktur itu kayak Eh, sudah paham. Struktur seperti apa? Wis gini, paham. Nggak usah itu gini, yang dijelaskan. Kamu gini. kan nomor 2 sih kemarin. Kenapa kok nggak nomor 1? Itu tolong disampaikan. Kendalanya apa? Oh, lagi. Habitnya. Bukan menjelaskan kamu di sini. Bukan materi. Materinya Mas Yus. Kendala kula nggih, Pak. Kendala kula niku sing kemarin buat atap niku. Buat atap kali buat pondasi batu kali. Kali buat niku 3D struktur. Pakai bahasa Indonesia saja. Struktural. Kendala saya buat rangka atap kali sama pondasi batu kali sama niku kayak sama buat 3D struktural struktural buat 3D-nya Pak.
Itu bukan kendala, tapi memang belum selesai. Nggak, lah gini ku kendala ku lo. Nggak bisa, Tiga nggak bisa. nggak bisa Masih membuat belum bisa. struktur. Mm. Itu belum bisa. Terus, Kan itu kayak ekspor gitu, Pak. ya, untuk kecepatannya, kecepatan dalam, Aman, Pak. Kalau barang katap sampun saged nggih, Pak, titik-titik. Nyicil kula. Nggih. Sing niku, Pak, pondasi batu kali dereng saged. oh ya, kemarin dapat evaluasi dari juri, hasil plot atau PDF itu bagus ya Sam ya. Nggih. Sampai sampai kayak press gitu loh Mas. Jadi gambarnya itu ketika di print, press cocok sama etiketnya maksudnya itu. Nah, itu dapat poin dari situ. Karena dari SMK yang lain itu nggak pas, nggak presisi. Jadi garis tepinya itu mungkin kurang ya Sam ya. Untuk yang dari kita itu memang pas. Nah, itu poinnya ketika upload itu poinnya. Ternyata dapat poin juga. Terus setelahnya itu memang untuk strukturnya memang kurang. Kita kan memang gini kan Mas ya. Saya pasti Soma itu memang ngomong ke salah satu peserta, tolong nanti kamu ndak usah meneruskan render, ndak usah menyelesaikan memperbagus arsiteknya. Kamu tumpangi dulu di strukturnya, buat bantu buatkan atap dan melengkapi strukturnya dulu. Karena itu poin-poinnya, ada tangga juga. Ternyata anaknya tersebut itu nggak mendengarkan, Mas. Nggak mendengarkan sampai selesai ngerender. Ngerender pun juga anaknya nggak itu ya, Sam ya, nggak selesai Tam ya. Nggak sampai Nggih. selesai ya. Belum Nah, selesai akhirnya nih, Pak. Masih kakaknya loading. juga nggak dapat poin kan. Nah, jadi anak tersebut itu meninggalkan yang saya omongi itu nggak dikerjakan, membantu suami ini nggak dikerjakan, juga kerjanya sendiri itu belum kelar. Jadi rugi dua. Nah, itu buat pelajaran. Makanya ini mumpung ada Somi sama Sukron, kalian kalau nggak kompak sekarang, ya, ya mesisan kamu nggak usah satu tim gitu. Karena kunci kesuksesan dalam sebuah pekerjaan adalah satu, hubungan, komunikasi harus melengkapi, banyak ngalah. Oh, lihat, gak usah menyalahkan. Ini pekerjaanku, aku selesai ya, aku selesai. Lo gak bisa. Nanti bakal kena di akhir karena adalah tim. Terus lupa, aku selesai ini, aku udah selesai. Itu belum selesai. Untuk pekerjaan yang satu belum selesai. Nggak usah melihat siapa. Saya itu paham sebagai guru kalian, pembimbing kalian di sini juga ada Mas Yus juga paham. Itu siapa yang membantu, yang memberikan asupan lah pekerjaan secara cuma-cuma nanti membantu menumpangi. Itu sudah paham dan nilainya itu sangat tinggi nilainya itu proses satu ada ikhlas di situ dua ada jerih payahnya yang diberikan yang ketiga namanya juga dipertaruhkan imbasnya itu belajar itu bukan hanya mengambil keuntungan lomba juara hanya lewat saja itu Rek yang penting adalah masalah prinsip bekerja karena itu adalah acuan buat bekal kalian ke masa depan kalau sudah bekerja kuliah pun juga dibutuhkan kerja tim seperti itu makanya untuk Somi Sukron saya berharap memang eh, kalian bisa kompak makanya untuk hari-hari besok sama Mas Yus saya pasrahkan betul saya nggak ada istilah Som ndang kerjakan tugasin Mas Yus saya nggak seperti itu saya pasrahkan ke Mas Yus sendiri saya pantau aja di grup kalau butuh penyampaian transparan kita sampaikan di grup kalau Mas Yus atau Somi atau Sukran itu butuh penyampaian yang internal silahkan japri tapi kalau di lain yang itu kalau bisa komunikasi di grup karena di situ ada Pak Nasikin juga ada
saya ada Pak Faiz, jadi kita itu enak seperti itu, bisa kompak ya cara ya. Oke. Dan untuk tugas-tugasnya nanti ke Mas Yus, saya Nggih. pindah alihkan ke Mas Yus untuk membimbingnya dan memfasilitasi pekerjaannya Revit nanti selama kurang lebih 15 harian ke belakang. Lihat jadwalnya. Kalau dari Mas Yus itu jadwalnya padat, sudah selesai, ya ngapain latihan? Kalau sudah, oh Pak, saya dapat laporan semisal dapat 3 hari, 5 hari dan sama Mas Yus. Pak, ternyata anak-anak ini sudah bisa gini 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 sudah beres. Ya ngapain mau dilatih? Kan tinggal melatih mental. Ya, ya kan Mas Yus ya. Jadi mental kan juga harus di briefing juga tentang kekompakan, tentang nanti seperti apa. Iya Mas Yus ya. Halo Mas Yus. tes tes tes. Iya Mas. Oke, betul Iya Pak. kan Mas ya. Jadi Nggih, kan nggih. kita nggak harus semuanya latihan. Kalau dari Mas Yus sendiri dapat laporan, wah anak-anak ini Pak Naim sudah bagus, sudah gini-gini, sudah bisa dalam waktu 1 minggu semisal. Ya Nggih. ngapain? Kan kita tinggal nggodok, mengevaluasi dan apa ya yang kurang-kurang kayak melatih mental biar tetap enjoy, relax di sana nanti gitu kan Mas ya. Iya Pak, betul Pak. Soalnya biasanya rasanya beda Pak kalau udah hari H final itu sama pas kita latihan-latihan. Dulu saya kan latihan presentasi di depan dosen saya, dosen pembimbing gitu kan. Saya ya mungkin deg-degannya 50% Pak. Tapi kalau di hari H itu benar-benar harus bisa dikontrol gitu Pak. Soalnya jurinya kemarin Pak pada saat saya lomba jembatan itu 6 Pak jurinya. Ada pakar-pakar juga yang ahli tentang jembatan itu Pak. Jadi saya kan harus benar-benar mempersiapkan segalanya Pak. Jawabannya gimana, terus oh presentasinya kalau bisa yang terbaik gitu. Ah, ngafalin teks presentasi gitu Pak saya. Itu loh, kelihatan Mas Yus itu prestasinya banyak wisan. Makanya kalau kalian sebenarnya ini bukan rezekinya buat kalian sendiri, Panen juga banyak sekali mengambil ilmu pengetahuan dari Mas Yus ini. Karena memang saya itu berbasisnya memang kurang pengalaman, jadi ini saya juga dapat banyak pengalaman dari Mas Yus kan, alhamdulillah juga. Berarti memang insting saya itu memilih Mas Yus itu memang benar-benar cocok loh. Iya Pak, saya Loh, juga kita nggak kenal, Syukron, saya iya, jelaskan dulu ini. Som, Syukron sama Somi. Saya nggak kenal sama Mas Yus ini. Baru kenal. Baru kenal ya lewat via WA. Kita iya, modal satu. Keyakinan percaya bahwa orang yang kita temui itu adalah baik. Karena niat niat awal kita baik, otomatis orang tersebut juga baik. Kalian tanya sendiri ke Mas Yus. Kita kenalannya itu lewat apa? Saya lewat DM, sok eh, kenal sok deket. lewat TikTok. Iya, karena apa? Makanya itulah kekuatannya sosmed itu. Karena dan posting saya lihat postingannya ini ini viewernya ini kok sedikit, kok nggak pati banyak. Terus followernya juga nggak terlalu banyak. Tapi postingannya itu berbobot. Oh ini berarti orangnya nggak sibuk. Saya gitu. Langsung saya DM lah. Kalau rata-rata follow-nya itu banyak, like-nya banyak, otomatis kan rata-rata itu orangnya sibuk, nggak terlalu memperhatikan. Tapi kalau agak sedikit senggang, followernya juga nggak terlalu banyak, ini bisa. Nah, itu teknis-teknis yang nggak ada di buku sekolahan itu. Jadi memang saya Mas Yus itu memang saya nggak kenal, langsung saya minta telepon, saya jelaskan latar belakang saya dari SMK, saya punya pengalaman gini 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 gini. Nah ternyata alhamdulillah Mas Yus juga mau berbagi juga. Nah itulah rezekinya dari atas buat kita yang lagi membutuhkan bimbingan, dilancarkanlah lewat Mas Yus. Ya semoga nanti ke belakangnya nanti
kedepannya jauh lebih nanti kita dapat banyak belajar dan memang ada banyak dampaknya. Ya, bukannya begitu Mas Susi? Iya, betul Pak. Sama-sama saling belajar Pak. Saya juga belajar bagaimana menerangkan kepada ini anak-anak gitu Pak. Pakai Jawa nggak apa-apa Mas. Nggih, karena kan Mas Susi ini rek dari Jogja sendiri. Dari Jogja. Tapi agak Nggih. beda Pak logatnya Pak. Nggak apa-apa, insya Allah Oh, ya. kalau kita sih Jawa kasar Mas. Kita Jawa kasar. Yang suka ini Madura. Yang Sami Oh, juga Madura. aku ke Jember banyak orang Madura juga Pak. Jember itu Maduranya kasar Mas. Oh, Bondowoso juga ya Pak. Ya, kalau kita yang tengah-tengah, tapi kita lebih ke kromonya. Kalau kromo kaku, kalau di Jogja kan kromo apa Inggil ya? Iya, Injil. Iya. Jadi nanti anak-anak kalau mau bicara silakan pakai bahasa Inggris, Iya, bahasa santai aja Pak. bahasa Jawa. Untuk untuk yang disampaikan sama suami dan suami terkendala aplikasi sekarang, Oke, sebutkan. diping. Sam, aplikasi Apa? kendalanya seperti apa? Kendalanya nggak ada kendala, Pak. Bernopo-nopo revisi ini. Sudah pakai Saged. lisensi? Bisa dipakai berarti ya. Lisensi ini dereng, Pak. Ya, itu jenisnya masalah, so. Oh, nggih. Oke. Terus untuk Navis Fox, Dereng saged yo loh. sebenarnya Sukron, Navis Fox itu kan untuk merancang sebuah animasi ya. Iya, Pak. Coba Dek sampaikan pengalaman Sukron ketika pakai Navis Fox. Kalau pakai sih belum pernah, Pak. Tapi kan melihat punya Bagosa kan tahun kemarin punya Bagos. Semua pekerjaan diserahkan kepada Bagosa. Itu kan. Ya cuman lihat-lihat saja untuk nafisnya. Masih belum mendalami juga. Dan aplikasinya juga belum punya. Itu. Terus eh memang itu pengaruhnya di pembentukan animasi kan ya. Ya, animasi juga. Iya Mas Yusya, seperti itu Mas Yusya. Navis Fox itu. Iya Pak, jadi teman saya itu Navis Board itu biar dapat mendapatkan gambaran tentang metode kerja yang digunakan Pak. Misalnya membangun sebuah rumah, oh tahapnya dari hasilnya seperti apa. Jadi bisa menganimasikan progresnya Pak. Dan bisa dipantau progresnya. Untuk pematangan presentasi Mas Yuki. Berapa Pak? Untuk mematangkan ketika presentasi mungkin. Iya Pak, itu untuk membantu di presentasi mungkin ya Pak. Oh, Biar biar istilahnya oh dapat pemahaman juga, oh ternyata membangun rumah seperti ini tahapannya, progres-progresnya. tapi yang bobotnya itu lebih ditekankan di gambar struktur dan arsitektur loh sebenarnya. Iya, iya betul betul Pak. Kalau saya kemarin lihat itu juga beberapa sudah saya baca-baca, lebih ke penyajian penyajian gambar ya Pak. Nih bener, ketika di upload tadi lo PDF kan, Ya, buat sama kerjanya. nanti mungkin presentasi itu juga perlu latihan sih Pak. Nanti selain ini kan teknisnya sebenarnya sudah pernah melakukannya gitu. Misalnya menggunakan Revit pernah, cuman belum pernah latihan presentasi kan Pak. Nah, nanti bisa sama saya Pak. Mungkin ada beberapa pengalaman Pak kalau presentasi karena keseringan kalau lomba itu ya presentasi gitu Pak. Buat PPT Ya. dan lain sebagainya. Pokoknya gini Mas Yus, apapun yang Mas punya, ya diberikan ke kita gitu loh. Iya, Tapi nggak usah iya Pak. dieman-eman, ilmu itu nggak akan Iya. anu Mas. Saya juga senang kok Pak kalau bisa bisa sharing-sharing kayak gini Pak. Kita sama senang lah.
nanti kan bisa nanti kan semisal nanti dapat rezeki lebih kan kita bisa main ke Jogja Oke, sana boleh Pak. Nanti saya sama saya ajak keliling anak-anak. Pak. Ya, saya usahakan ini ada liburan. Kalau jenengan lomba menang lomba tadi ke Palu kita ke Jogja saja. Sewan ke rumahnya tutor. Baik. Boleh, boleh. Mungkin ada lagi yang lain. Dimas ini anak kelas 1. Dimas, halo? Kamera. Halo? Dimas ini insya Allah di nyala noto ya tinggal paling. Kira-kira gitu nggak Pak untuk hari ini Pak? Ya, Di, kita memang hari ini memang sengaja di untuk sharing dulu, ya kita sharing sambil saling kenal dulu, ya, sambil mengevaluasi, biar, oh ini loh Somi gitu loh, oh ini yang namanya Somi, oh ini nama Sukron gitu. ya, Kita siapa? kenalan saja dulu, kalau sudah kenal kita bisa jalin komunikasi yang baik. Terus rencananya itu memang pakai WA Pak, anu Mas ya, pakai Zoom berapa menit, ketika pelatihan lanjut ke WA gitu ya. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Apa Mas butuh grup sendiri, Mas Yusron, Sukron sama Somi? Oh, nggak apa-apa Pak. Dari grup itu juga nggak apa-apa. Biar nanti dari Pak Naim juga bisa melihat progresnya apa. Biar bisa memantau juga. Tapi kalau kalau kebanyakan notifnya nanti mohon maaf ya Pak. Itu nggak apa-apa, saya banting. Baru. Ini kan sambil nunggu anu buka ini. Iya Pak. Masnya sudah sholat asar belum? Sudah Pak, tadi saya sholat dulu baru ini. Selain ya nyari buka Pak. Rencananya seperti itu. Berarti mohon maaf ini saya pertanyaan agak nyeleneh. Jadi mohon maaf, berarti Mas Yus sendiri memang masih posisinya lagi kuliah, lagi semester 8. Iya, betul Pak. Saya semester 8. Kalau dari kesibukan saya ya Pak, biar sama-sama mungkin tak paham gitu Pak, mengerti. Kalau dari saya itu ya tinggal skripsi gitu Pak. Tapi skripsinya tinggal ya bab 4 itu ada pembahasan analisisnya dimasukkan ke dalam Word. Kemudian selain itu saya juga jadi asisten praktikum di laboratorium bahan bangunan yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian satu lagi itu saya lagi dapat dana hibah Pak dari Pertamina Foundation buat menjalankan program itu sih Pak. Mungkin itu fokus saya sekarang. Berarti Karena kalau skripsi udah mau hampir fokus di selesai. karir memang anu Mas ya. Di karir dulu, kerja dulu. Oke. Oke, jadi mungkin nanti kita juga mohon izin kan Mas ya, kita agak mengganggu waktunya Mas Yuson untuk berbagi. Oh iya Pak, Sudah nggak apa-apa Pak. waktunya mungkin nggih. Aman Pak, nanti sambil saya menjaga dan eh, update terus Pak. Nanti Ya, saling pokoknya memberi Mas kabar ya sesuaikan Pak. saja dengan sekiranya itu bimbingan sama kita itu enggak terlalu memberatkan ke kesehariannya Mas di Oh iya Pak, pelaksanaan siapa? ujian. Kita Iya, fleksibel saja Mas. siapa? Kalau Sukron dan Somi, saya nggak butuh pendapat kalian. Yang saya butuhkan hanyalah nurut. Siap. Nggih. Nurut, ini nurut, kompak, nurut. Wis nggak usah neko-neko, nggak usah meni-meni. Pak, kulo nggak ada sinyal. Nggak, pakai kota internet. Ya, Iya Pak. Mungkin gitu dulu ya Pak untuk nggih, hari ini. monggo. Ada yang ingin disampaikan lagi?
Kalau dari Sukron sama Somi ada yang ingin ditanyakan lagi enggak? Ya Ampun, mungkin Mas. nanti di Ampun. di akhir pelatihan nanti kita Zoom lagi, kita ketemu lagi seperti ini nggak apa-apa, boleh. Iya, boleh Pak. Maksudnya saya masuk gitu loh. Nanti juga saya mengundang dari Waka, dari kepala sekolah biar paham. Oh ini loh memang anak-anak ini memang latihan, bukan latihan goib gitu loh. Ya Pak. Ada lagi Sukron, Suami? Ada sih dari saya nggak ada Pak. Semangat. Suami, Sampun. semangat ya. Nanti saya share ya Pak materi tadi kan yang kami belum dapat nih Pak. Materi tadi PPT. Belum, anu Mas belum. Nanti hasil skornya ini nanti dimasukkan Oh ke iya. YouTube boleh Oh atau iya. boleh. Iya. Mungkin itu saja dulu. Iya siap Pak. Oke, mohon maaf untuk habis ini saya akhiri. Namun sebelum itu kami patut ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Yusron sebagai penanggung jawab tutor. Tutor yang akan datang sebagai penggantinya saya karena saya sudah hanya bisa mantau dan berdoa saja. Untuk selebihnya kita berikan tanggung jawab ke Mas Yusron sebagai pembimbing dari peserta. Pesertanya ada Sukron dan Somi. Untuk pendaftaran sudah terselesaikan dan sudah terverifikasi ke cabang dinas. Kemarin kalian adalah peserta LKS. Nanti saya buatkan flyer dan meminta dukungan dari sekarang ke guru-guru minta doa biar jalan kalian akan diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran, keberkahan semuanya. Pokoknya kalian itu nggak cukup dari LKS ini saja, tapi ke masa depan kalian masih panjang buat bekal di masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. 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 Ampun, kita tutup. Mungkin dokumentasi Pak. Saya screenshot Pak. Oke, Saya screenshot ya Pak. formal Satu, dulu, Som. Oh, jempol. bol. 1, 2, 3. Lagi. Boleh Pak? Bentar saya kirim dulu ke grup. Boleh Pak, lagi Pak. Gimana? Gimana Pak? Kayaknya. Pesannya apa, Som? Jempol, Pak. Oh ya, jempol 2 ya. Oke. Oke. Pukul 2. Saya satu aja ya Pak. Soalnya satunya buat screenshot. 1, 2. Kan Pak. Sampun, Mas. Namun sih Pak dari saya mungkin Ustaz, nggih. Maaf, Baik. selamat menunaikan ibadah puasa semoga lancar dan selamat berbuka habis ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya Pak.